Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oi Faiz Alaflah dengan NIM 2021125117. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen memori. Definisi manajemen memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Selanjutnya ada fungsi manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Dan yang terakhir ialah mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Alamat memori. Alamat memori mutlak atau alamat fisik sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik. Sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal. Maka disebutlah alamat fisik, dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak, nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Alamat memori relatif atau alamat logika. Alamat memori yang digunakan oleh program atau data berurutan atau berjulat. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk satu informasi, jika alamat awalnya 0 dan alamat lainnya relatif terhadap alamat awal 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Dan alamat tersebut adalah logika dari untaian alamat yang menyimpan informasi, maka dikenal alamat memori logika. Contohnya, alamat awal relatif 0, alamat awal fisik 14726, maka selisihnya sama dengan relokasinya. 1472.6 diambil 0 sama dengan 1470.26. Partisi memori. Partisi memori adalah pembagian harddisk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah manajemen file. Terdapat dua jenis partisi memori, yaitu yang pertama fixed partitioning. Ciri-cirinya, pembagian memori ditentukan di awal dan tidak dapat dirubah. Ukuran partisi bisa sama, equal size, atau berbeda, unequal size. Kesulitan yang dihadapi. Ukuran program lebih besar dari ukuran partisi. Penggunaan memori yang tidak efisien, internal fragmentation. Contoh OS yang menggunakan IBM OS atau MFT, multi-programming with a fixed number of tasks. Yang kedua ada dynamic partitioning. Dalam dynamic memory partitioning, memori dipartisi menjadi bagian-bagian dengan jumlah dan besar yang tidak tentu. Ciri-ciri: alokasi memori ditentukan saat runtime. Setiap proses diberikan alokasi sesuai yang dibutuhkan. Kesulitan yang dihadapi, external fragmentation. Ruang kosong di memori banyak tapi terbagi-bagi. Syarat pengelolaan memori. Yang pertama, relokasi. Proses dan sistem operasi harus dapat mentransfer memori referensi atau dalam bentuk kode program ke alamat fisik yang mengalokasikan program dalam memori utama. Yang kedua, proteksi. User tidak boleh mengakses beberapa bagian dari wilayah sistem operasi. Yang ketiga, sharing. Memori sekunder pada manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Yang keempat, organisasi logika. Sistem operasi dan hardware berusaha untuk dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. Yang terakhir, organisasi fisik.
harus ada pengaturan yang jelas antara memori utama dengan memori sekunder pada long term scheduling. Selanjutnya ada hierarki memori. Yang pertama itu ada register, memiliki ukuran paling kecil tapi aksesnya paling cepat. Yang kedua ada cache memory, memiliki level-levelnya sendiri. Yang ketiga main memory, aksesnya lebih lambat dibanding cache memory. Yang terakhir ada memori sekunder, berbentuk disk cakram atau piringan. Konsep dasar memori register, sebuah tempat penampungan sementara untuk data yang akan diolah di prosesor. Contoh memori register IR atau instruction register untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Kapasitas memori register sangat terbatas karena agar ukuran chip prosesor tetap kecil, itulah sebabnya diperlukan memori utama. Yang kedua, memori cache. Kapasitas memori cache jauh lebih kecil dari memori utama. Kecepatan transfer mengikuti proses, prinsip kerja sebagai salinan bayangan dari data dan instruksi di memori utama. Yang ketiga ada memori utama, dapat diakses secara random dan volatile. Namun kecepatan transfer data dari proses utama ke prosesor sangat lambat jika dibandingkan dengan eksekusi prosesor. Yang keempat, memori sekunder. Umumnya berupa disk dan bersifat non-volatile. Contoh memori sekunder HDD, SSD, CD, DVD, dan lain-lain. Kecepatan transfer jauh lebih lambat dari memori utama. Untuk mengatasi kekurangan, maka dilakukan teknik virtual memory. Selanjutnya, swapping. Apa itu swapping? Swapping ialah suatu proses dapat dialihkan sementara dari memori ke suatu tempat penyimpanan dan dipanggil kembali ke memori jika akan melanjutkan eksekusi. Strategi manajemen memori. Di strategi manajemen memori itu ada dua. Yang pertama monoprogramming dan yang kedua multiprogramming. Di multiprogramming akan terbagi menjadi partisi statis dan partisi dinamis. Monoprogramming merupakan manajemen memori paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Ciri-ciri manajemen memori monoprogramming. Yang pertama hanya satu proses pada satu saat. Yang kedua hanya satu proses menggunakan semua memori. Yang ketiga pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape. Yang terakhir program mengambil kendali seluruh mesin. Karena hanya terdapat satu proses dan menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori dilakukan secara berurutan. Multiprogramming dengan pemartisian statis. Multiprogramming banyak proses pada memori utama pada saat bersamaan. Alasan menggunakan multiprogramming: mempermudah pemrograman karena pemrogram dapat memecah program menjadi dua proses atau lebih, agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa user secara simultan. Efisiensi penggunaan sumber daya. Eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. Dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Partisi statis. Memori dibagi menjadi sejumlah partisi tetap. Pada partisi tersebut proses-proses ditempatkan. Berdasarkan ukurannya dibagi dua. Yang pertama pemartisian dengan partisi berukuran sama. Ukuran semua partisi memori adalah sama. Beberapa proses yang ukurannya kurang atau sama dengan ukuran partisi dimasukkan ke sembarang partisi yang tersedia. Yang kedua pemartisian dengan partisi berukuran berbeda. Ukuran semua partisi memori berbeda. Partisi dinamis. Partisi statis menyebabkan memori terlalu banyak diboroskan dengan proses-proses yang lebih kecil dibanding partisi yang ditempatinya. Dengan partisi dinamis, maka jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Proses yang akan masuk ke memori segera dibuatkan partisi untuknya sesuai kebutuhannya. Teknik ini meningkatkan utilitas memori. Kelemahannya, dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan dealokasi memori. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang manajemen memori. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.